Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Kami dari kelompok 1, saya Alika Mutinsani, Saya Rifan Al-Haliki. saya Syifa Nurhayati. Kami dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Kabupaten Jember. Teman-teman, belajar tidak lantas membuat kita sukses, tapi kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Oke teman-teman, kita di sini akan menjelaskan tentang dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, inilah dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pokok-pokok keyakinan yang berkaitan dengan tauhid dan lain-lain menurut Ahlussunnah wal Jamaah harus dilandasi oleh dalil dan argumentasi yang definitif atau qot'i dari Al-Quran, hadits, ijma ulama, dan argumentasi akal yang sehat. Para ulama yang menulis karangan-karangan dalam membantah aliran-aliran ahli bid'ah dan kelompok-kelompok yang menyimpang selalu didasarkan pada dalil-dalil tersebut secara hierarkis. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran Al-Karim adalah pokok dari semua argumentasi dan dalil. Al-Quran adalah dalil yang membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Dalil yang dibuktikan benar dan tidaknya suatu ajaran. Al-Quran juga merupakan kitab Allah terakhir yang menegaskan pesan-pesan kitab-kitab samawi sebelumnya. Allah memerintahkan dalam Al-Quran agar kaum muslimin senantiasa mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Artinya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Mengembalikan persoalan kepada Allah berarti mengembalikannya kepada Al-Quran, sedangkan mengembalikan persoalan kepada Rasul berarti mengembalikannya kepada sunnah Rasul yang sahih. Yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah dasar kedua dalam penetapan akidah-akidah dalam Islam. Tetapi tidak semua hadis dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah. Hadis yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah adalah hadis yang perawinya disepakati dapat dipercaya oleh para ulama. Sedangkan hadis yang perawinya masih diperselisihkan oleh para ulama tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah sebagaimana kesepakatan para ulama, ahli hadis dan fuqaha yang menyucikan Allah dari menyerupai makhluk. Menurut mereka, dalam menetapkan akidah tidak cukup berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan melalui jalur yang dhaif, meskipun diperkuat dengan perawi yang lain. Seperti dalil dari Ibnu Hajar mengatakan dalam Fath al-Bari, lafdzus shawti mimma yutawafaqu fi itlaqi nisbatihi ila rabbi wa yahtaju ila ta'wilin fala yakfi fihi maji'ul hadits fi tariqin mukhtalifin fiha walau yaqtudidat. Artinya, kata suara yang terdapat dalam redaksi hadits tidak dapat dinisbatkan kepada Tuhan dan butuh untuk ditakwil. Jadi, dalam masalah akidah ini tidak cukup didasarkan pada hadits yang datang dari jalur yang diperselisihkan meskipun diperkuat oleh jalur yang lain. Maksud dari pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar tersebut adalah kata suara yang terdapat dalam sebagian riwayat hadis tidak dapat dinisbatkan kepada Tuhan. Dalam artian kalam Allah itu berupa suara dan huruf, karena hal ini menyangkut persoalan akidah yang tidak cukup didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang masih diperdebatkan oleh para ulama, meskipun telah diperkuat oleh jalur yang lain. Yang kedua adalah ijma ulama. Ijma ulama yang mengikuti ajaran Ahlul Haq dapat dijadikan argumentasi dalam menetapkan akidah. Dalam hal ini,
Seperti dasar yang melandasi penetapan bahwa sifat-sifat Allah itu qadim atau tidak ada permulaannya adalah ijma ulama yang qat'i. Dalam konteks ini, Al-Imam Al-Subki berkata dalam kitabnya, yaitu Syarah Aqidah Ibnu Al-Hajib, "I'lam anna hukmal jawahiri wal a'radi kullihal hudutsu fa idzal 'alamu kulluhu haditsun wa 'ala hadza ijma'ul muslimin bal kullil milali wa man khalafa fi hadza fa huwa kafirun wa mukhalafatihil ijma'al qat'iyyah." Artinya, ketahuilah sesungguhnya hukum jauhar dari a'rad atau eksiden adalah baru. Oleh karena itu, semua unsur-unsur alam adalah baru. Hal ini telah menjadi ijma' kaum muslimin, bahkan ijma' seluruh penganut agama-agama di luar Islam. Barang siapa yang menyalahi kesepakatan ini, maka dia dinyatakan kafir karena telah menyalahi ijma' yang qat'i. Yang terakhir adalah akal. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah telah mendorong hamba-hambanya agar merenungkan semua yang ada di dalam jagat raya ini, agar dapat mengantar pada keyakinan tentang kemahakuasaan Allah. Dalam konteks ini, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi? Quran surat Al-A'raf ayat 185. Poin selanjutnya adalah hubungan syara dengan akal. Di antara problem yang cukup serius dalam sejarah pemikiran Islam adalah problematika seputar hubungan syara dengan akal. Problem ini telah menyita perhatian dan perdebatan panjang para pakar teologi dan filsafat dengan upaya menawarkan sekian banyak solusi. Di dalam kaum teologi muslim yang berupaya mengkaji akidah-akidah Islam, ada 3 aliran yang berbeda dalam menyingkapi seputar hubungan syara dengan akal. Pertama, aliran Mu'tazilah yang berpandangan bahwa akal didahulukan daripada syara. Kedua, aliran Hasyawiyah, Zahiriyah, dan semacamnya yang hanya mengakui dominasi syara dan tidak memberikan peran terhadap akal berkaitan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh syara. Yang ketiga yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki pandangan yang khas terkait dengan problem hubungan syara dengan akal. Dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil sikap moderat atau tawasud dan seimbang atau tawazun, tidak ekstrim kiri seperti halnya Mu'tazilah dan tidak ekstrim kanan seperti halnya Hasyawiyah dan Zahiriyah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua kewajiban agama hanya dapat diketahui melalui informasi dari syara, sedangkan terkait dengan keyakinan hanya dapat dicapai dengan penalaran akal. Oke, poin selanjutnya yakni menjelaskan tentang posisi akal ketika bertentangan dengan nakal. Sekarang, apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan antara nakal dengan akal, maka apa yang harus didahulukan ketika terjadi pertentangan antara ketetapan nakal dan ketetapan akal? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita ikuti terlebih dahulu penjelasan tentang kaidah-kaidah berikut ini. Yang pertama, menurut ketetapan ahli nazar atau nalar, sarana yang dapat mengantarkan seorang pada keyakinan ada 3 hal, yaitu akal, panca indera yang sehat, dan juga informasi yang jujur atau al-khabar as-shadiq. Yang kedua itu, Islam adalah agama nakal yang diperkuat dengan akal. Yang ketiga, pertentangan tidak akan terjadi antara ketetapan akal dengan ketetapan nakal ketika nakal tersebut berupa nas atau teks yang definitif atangnya atau kati al-wurud, dan definitif maksudnya kati al-dilalah. Yang keempat yaitu beberapa pokok-pokok akidah dalam Islam yang paling penting ternyata kebenarannya hanya dapat dibuktikan berdasarkan argumentasi akal. Yang kelima, teori ketetapan akal harus didahulukan ketika terjadi pertentangan antara ketetapan akal dan ketetapan nakal.
poin yang terakhir yaitu perbedaan antara ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Jadi perbedaan antara ilmu kalam dengan filsafat meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu metodologi atau manhaj. Menurut para filosof, eksistensi Allah, malaikat, dan lain-lain hanya berlandaskan pada pemikiran dan rasio. Sedangkan kalam, menurut para ulama tauhid atau ahli kalam membicarakan hal tersebut dalam konteks menjadikan akal sebagai satu-satunya perangkat untuk membuktikan kebenaran ajaran yang datang dari Allah dan ajaran yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua adalah objek atau maudhu. Menurut filosof, tidak memulai kajian dari hal-hal aksioma karena dalam asumsi mereka kebenaran itu masih misterius dan belum diketahui secara pasti ketika kajian mereka dimulai. Sedangkan menurut kalam, ajaran-ajaran yang diterima dari syariah dianggap sebagai sesuatu yang aksioma yang menjadi titik permulaan kajiannya. Yang terakhir yaitu tujuan. Seorang filosof yang memiliki tujuan masih belum jelas, yaitu mencari kebenaran seperti apapun bentuknya. Sedangkan menurut kalam, seorang ahli ilmu kalam memiliki tujuan yang konkret, yaitu bertujuan memperkokoh dan memperkuat akidah dan keyakinan dalam agama. Kurang lebihnya mohon maaf.